Tuhan yang disampaikan supaya hatinya tidak keras. Di mana hatinya? Di mana? Di dalam ya? Di dalam. Supaya jangan keras, supaya jangan melawan, supaya jangan bandel, supaya jangan salah yang dilakukan. Jadi kita harus dengar baik-baik, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh supaya diberkati Tuhan. Nah, perhatikan sini. Di Alkitab ada seorang raja namanya Saul. Raja Saul ini disuruh Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Samuel. Siapa namanya? Samuel. Jadi Samuel menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Raja Saul, kata firman Tuhan, dengarlah dengan baik. Dengar dengan baik, jangan salah-salah. Dengarlah dengan baik Saul, katanya. Kata firman Tuhan, pergilah, berperanglah, tumpaslah bangsa Amalek. Semua ditumpas, jangan ada yang hidup. Mau manusia, mau hewan, semua ditumpas, dibinasakan. Karena mereka dulu pernah berperang, menghalangi orang Israel keluar dari tanah Mesir. Berperang, tumpas mereka, jangan ada yang hidup, katanya begitu. Rupanya Raja Saul bilang, siap Samuel, katanya gitu. Siap Tuhan, dia bilang. Rupanya berperang dia ke Amalek. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia bukan menumpas seperti yang dikatakan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tadi? Yang disampaikan Samuel itu ditumpas, dimatikan, dibinasakan semua yang ada di situ. Karena itu perintah Tuhan. Tetapi ternyata Raja Saul bukan menumpas semuanya. Yang sapi, kambing, domba, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat dibawa pulang. Terus rajanya pun dibawa pulang. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Tuhan suruh lagi Samuel, Nabi Samuel, untuk tegur itu siapa? Raja apa tadi? Saul. Tegur itu Raja Saul. Ingat, nanti kan ada kuisnya ditanya, siapakah nama raja yang disuruh Tuhan gak dengar-dengaran? Akhirnya Samuel disuruh Tuhan supaya tegur itu Raja Saul karena dia tidak mendengar apa yang aku katakan dengan baik. Katanya begitu. Akhirnya Tuhan pun menegur Saul melalui Samuel. Dia bilang begini. Perhatikan anak-anak. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maksudnya karena tidak mendengar firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau menjadi raja. Apakah kalian mau ditolak Tuhan menjadi anaknya? Biar jadi anak iblis? Biar jadi anak yang jahat? Mau? Nggak mau kan? Si Kevin aja nggak mau. Berarti mau jadi anak Tuhan. Kalau mau jadi anak Tuhan, duduk yang baik, dengar firman Tuhan. Dengar baik-baik, muji Tuhan, sembah Tuhan, beribadah dengan setia. Makanya selalu Tante bilang, sekolah minggu setiap beribadah di PA. Jadi anak-anak jangan ada yang mau seperti Saul. Saul sudah disuruh Tuhan, firman Tuhan bilang, tumpas semua orang Amalek. Dia nggak tumpas semua. Dia bawa sapi, lembu, sapi, domba, dan juga rajanya Amalek dibawanya. Padahal firman Tuhan bilang harus ditumpas, dibinasakan semuanya. Tapi dia tidak lakukan. Jadi anak-anak, kita anak Tuhan, anak-anak Tuhan, yuk lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan baik supaya yang dilakukan tidak salah. Salah enggak Raja Saulnya? Salah, karena disuruh, ibaratnya gini. Kita disuruh ibaratnya seperti gini. Disuruh tutup penanya 10.
kan ibaratnya gini. Coba disuruh lipat dulu tangannya 10, jarinya 10. Tetapi karena kau tidak dengar-dengaran, kau lipat hanya 8. Tinggal berapa? 2. Berarti dengar atau tidak? Nggak dengar. Tadi dibilang lipat berapa jarinya? 10. Kalau dia tidak mendengar, dia berarti nggak lipat 10. Seperti itulah kalau kita mendengarkan firman Tuhan, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengar baik-baik supaya jangan salah. Oke, semua bangkit berdiri, kita baca lagi firman Tuhannya yang tadi. Ayo kita buka. Coba dulu buka 1 Samuel 15. Yuk, di perjanjian lama. Yuk kita baca 1 Samuel 15. Sudah dapat? 15 Ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat? Itu bangkit berdirilah. Kalau si tasnya biar aja. Sama-sama kita bacanya. Sudah dapat? Mulai dari tetapi jawab Samuel. 1, 2, 3. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung atau berdukun itu ya. Dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Amin. Tutup Alkitabnya. Semua bangkit berdiri biar kita berdoa.